Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 yang beranggotakan Nadia Veronica Pravitasari, Rizky Permatasari, Rizky Isnainur, dan Nurika Fitri Safira ingin menjelaskan tentang penetapan kadar KiO3 dalam garam beriodium dengan dosen pembimbing, yaitu ada Ibu Yusrin dan Ibu Endang. Definisi kadar iodat adalah jumlah miligram KiO3 dalam tiap kilogram. Contohnya, yang telah dikeringkan dan ditetapkan dengan cara penetapan seperti cara tersebut. Untuk penetapan kadar kalium iodat dalam garam beriodium, kadar kalium iodat ditetapkan dengan cara iodometri, yaitu dengan penambahan asam fosfat dan kalium iodida. Kemungkinan dititrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat dengan indikator kanji. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penetapan kadar KiO3 di sini ada buret makro 50 ml, stop Erlenmeyer 250 ml, pipet volume 5 ml dan 50 ml, labu takas 1000 ml, beker gelas 1000 ml. Sedangkan bahan yang digunakan untuk penetapan kadar yaitu ada larutan baku natrium tiosulfat 0,1 N, larutan baku natrium tiosulfat 0,005 N, asam fosfat pekat, asam sulfat 2 N, kalium iodida serbuk, kalium iodida 5%, indikator kanji, dan KiO3 0,005 N. Selanjutnya untuk pembuatan reagen. Yang pertama, baku natrium tiosulfat 0,1 N. Pertama, timbang 25 gram Na tiosulfat, lalu dimasukkan ke dalam beker gelas 1000 ml dan ditambahkan aqueous sambil diaduk. Yang kedua, baku natrium tiosulfat 0,005 N. Pertama, pipet 50 ml Na tiosulfat dan dipindahkan ke dalam labu ukur 1000 ml, lalu ditambahkan aqueous sampai tanda batas dan dihomogenkan. Yang ketiga, untuk pembuatan indikator kanji, yang pertama timbang 1 gram pate atau kanji, campurkan dalam aqueous dingin, dituang ke dalam 200 ml air mendidih sambil diaduk sampai berwarna jernih. Selanjutnya yaitu pembuatan asam sulfat 2N. Pembuatan asam sulfat 2N diambil dari asam sulfat pekat 98% yang mempunyai normalitas 36N. Menggunakan rumus pengenceran V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2, sehingga volume yang harus diambil adalah 55,55 ml. Prosedurnya, isi gelas beker ukuran 1000 ml dengan 300 ml aqueous. Lalu ambil asam sulfat sebanyak 55,55 ml menggunakan gelas ukur. Lalu asam sulfat yang sudah diambil masukkan ke dalam gelas beker, berisi aqueous secara perlahan dan aduk hingga homogen. Lalu tambahkan aqueous lagi sampai tanda batas volume 1000 ml, lalu homogenkan kembali. Selanjutnya adalah larutan baku primer KiO3 0,005 N untuk standarisasi. Menggunakan perhitungan normalitas, sehingga massa KiO3 yang harus diambil adalah 0,1783 gram. Prosedurnya timbang 0,1783 gram KiO3, larutkan dengan 50 ml aqueous, aduk hingga larut. Lalu masukkan larutan KiO3 tadi ke dalam labu ukur 100 ml dan tambahkan aqueous hingga tanda batas, lalu gojok hingga homogen. Yang selanjutnya adalah prosedur standarisasi natrium tiosulfat. Pipet 10 ml KiO3 dan masukkan ke dalam stop Erlenmeyer 250 ml. Tambahkan 5 ml asam sulfat 2N dan 5 ml kalium iodida 5%. Goyangkan perlahan hingga Ki larut sempurna. Lalu titrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat 0,005 M.
Saat larutan berwarna kuning hampir hilang, maka hentikan titrasi dan tambahkan 1 mili indikator amilum. Lanjutkan titrasi sampai warna biru tepat hilang. Catat volume titrasi dan ulangi sampai 3 kali. Selanjutnya, pada prosedur perlakuan sampel, caranya yang pertama, dimasukkan 25 gram garam iodium, lalu dimasukkan ke dalam stop Erlenmeyer. Dilarutkan 125 mili Aquades yang ditambahkan 2 mili asam fosfat 2N dan 0,5 mili Ki 5%. Dititrasi dengan baku Na-tiosulfat 0,005N. Saat larutan berwarna kuning hampir hilang, maka dihentikan titrasi lalu ditambahkan 1 mili indikator amilum. Dilanjutkan titrasi sampai warna biru tepat hilang. Dicatat volume titrasi dan diulangi sampai 3 kali. Untuk perhitungan kadar KiO3-nya, caranya V kali N Na2S2O3 per 0,005 kali 0,1784 kali 1000 per B. Untuk 1 mili Na2S2O3 1N, BeKiO3 yaitu 214,00 per 6. Hasilnya 35,67 mg. Untuk 1 mili Na2S2O3 0,005N yaitu 35,67 per 200 dihasilkan 0,1784 mg KiO3. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.